Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Para peserta pembelajar yang saya banggakan, hari ini kita akan bahas satu topik yang berjudul Islam dan Politik. Topik ini merupakan topik yang menurut saya sangat menarik, penuh dinamika, banyak pergulatan, dan di dalam catatan sejarah perjalanan Islam banyak dinamikanya, ya. Khususnya untuk konteks negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Islam dan politik jika dibandingkan dengan agama lain, memang dinamika pasang surutnya lebih tinggi di Islam, ya. Karena memang di dalam ajaran Islam memiliki dimensi-dimensi yang sangat bersinggungan dengan persoalan politik, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu memiliki dimensi hablum minallah dan hablum minannas, hubungan transenden dengan Tuhan, dan biasanya itu bersifat privat, dan hubungan dengan manusia. Nah, ini biasanya terkait dengan hubungan horizontal, hubungan dengan peradaban, kebudayaan, termasuk di dalamnya politik. Nah, karena ini urusan politik, maka ini biasanya berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kekuasaan, bagaimana mekanisme dalam ketatanegaraan, bagaimana mengelola ruang publik. Nah, di sepanjang sejarah Islam, sejak meninggalnya Nabi Muhammad, bahkan sejak kerasulan Nabi Muhammad sendiri, perjuangan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik, ya. Politik dalam pengertian pengelolaan kekuasaan. Mana mungkin agama ini bisa menyebar begitu luas keluar dari Jazirah Arab bahkan sampai ke negara kita kalau tidak melalui proses-proses politik. Nah, disinilah para pembelajar yang akan kita pelajari bagaimana sesungguhnya konsep politik di dalam Islam. Adakah politik di dalam Islam itu? Kalau ada, seperti apa konsepnya? Dan kalau tidak ada, bagaimana menjelaskan terhadap fakta-fakta sejarah bahwa Islam sering sekali diwarnai dengan politik. Untuk konteks Indonesia, ini penting untuk kita pahami supaya orang Islam bisa berposisi secara tepat bagaimana beragama sekaligus bagaimana bernegara. Dan akhir-akhir ini pergulatan dan persinggungan antara Islam dan politik selalu meruncing dan memanas, ya. Ini karena memang ranah politik di dalam Islam ini memang merupakan ruang terbuka untuk ditafsirkan, dan inilah yang menjadikan persoalan politik tidak pernah surut, ya, atau tidak pernah berhenti. Nah, para peserta pembelajar, mari kita mulai slide demi slide. Nah, apa latar belakang mengapa hubungan antara Islam dan politik khususnya di Indonesia itu ada dinamika? Dinamika itu ada pasang surutnya, ada gejolak-gejolaknya. Itu karena pertama, dalam konteks keindonesiaan, hubungan antara Islam dan politik, ya dalam hal ini negara, mengalami dinamika, ya, pasang surut, ya. Dinamika tersebut bukan hanya tergambar dalam catatan sejarah bangsa ini, namun secara konseptual juga mengundang berbagai perdebatan pelik. Mengapa semua ini terjadi, ya? Jadi mengapa ada pasang surut hubungan Islam dan politik? Selain karena memang sejarah bangsa ini yang bersifat khas, ya, dalam mendirikan negara bangsa, tetapi secara konseptual, secara internal di dalam dogma-dogma Islam sendiri juga mengandung banyak perdebatan. Nah, ada beberapa latar belakang sebagai berikut. Pertama,
konsep negara bangsa Indonesia adalah unik, di mana faktor agama ikut berkontribusi dalam proses nation and character building. Nah, inilah yang menjadikan ketika kita bernegara, konsep negara itu walaupun kita lahir menjadi negara modern itu tidak lepas dari penjajahan dan ada unsur kontribusi penjajah pula, ya, sehingga kita mengenal tentang apa itu demokrasi, mengenal apa itu republik, mengenal tentang ketatanegaraan, mengenal konstitusi. Itu ada kontribusi dan kita memang beberapa hal mengadopsi dari penjajah. Namun bangsa Indonesia memiliki kekhasan, ya, terutama dalam konteks ini adalah posisi agama. Ringkasnya adalah jika di negara barat, ketika mereka menjadi negara modern itu negara sebagai antitesa, sebagai ganti terhadap institusi agama. Maka ketika negara modern berdiri, maka agama keluar dari ranah politik. Ya, inilah kemudian muncul konsep sekulerisme itu kalau di barat. Makanya hal-hal yang terkaitan dengan atribut keagamaan itu dikeluarkan dari negara, ya, dan itu relatif tidak ada masalah, ya. Tapi beda halnya dengan di Indonesia. Ketika kita proses membentuk negara ini, agama terlibat, ya, terutama memang kontribusi terbesar itu Islam, ya, karena komposisi penduduknya memang terbesarnya Islam. Sehingga karena Islam memiliki kontribusi yang besar, ketika negara ini sudah berdiri, sudah diproklamasikan menjadi negara merdeka, agama khususnya Islam itu memang menuntut terlibat di dalam pengelolaan negara. Itulah mengapa ada akomodasi-akomodasi, ada penerimaan-penerimaan norma yang dari agama diakui dan disahkan di negara. Nah, ini yang menjadikan konsep sekulerisme itu tidak sepenuhnya bisa dijalankan di Indonesia sebagaimana di Barat. Sehingga orang kalau bicara soal negara sekaligus di dalamnya pasti ada nilai-nilai tertentu dari agama. Nah, sebagaimana contoh di dalam konstitusi kita, ada beberapa undang-undang yang diadopsi dari agama. Contohnya undang-undang perkawinan. Itu undang-undang perkawinan di Indonesia mengadopsi dari undang-undang syariah Islam. Maka bagaimana prosedur, tata cara, norma-norma dalam perkawinan negara, maka itu berdasarkan hukum Islam. Jadi begitu juga undang-undang waris. Nah, itu baru di tingkat undang-undang. Belum lagi di tingkat institusi kelembagaan. Ada departemen agama, ya, ada dirjen haji dan lain sebagainya. Ya, ada sekolah-sekolah agama yang dinegerikan dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa hubungan antara agama dan negara itu saling berkelindan. Disinilah kemudian kita memiliki perbedaan dan keunikan dengan Barat. Sehingga tidak semudah di Barat negara bersikap terhadap agama. Itu pertama, mengapa ada dinamika-dinamika semacam itu. Kedua adalah persinggungan atau paradok nilai antara agama dan politik, ya. Biasanya orang bicara agama itu adalah bicara soal langit, soal kesucian, ya, soal kebajikan, ya. Kemudian ada norma-norma, ada keyakinan-keyakinan tentang dunia akhirat dan lain sebagainya. Sementara politik biasanya distereotipkan atau dicitrakan adalah wilayah yang duniawi, penuh intrik, bahkan kotor. Bahkan ada yang mengatakan, yaitu terutama dari konsepnya Machiavelli, bahwa politik itu menghalalkan segala cara. Nah, di sini tentu ada benturan-benturan. Satu sisi agama memerintahkan tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang kebaikan, kebajikan, kesucian, ya, keikhlasan. Sementara politik adalah bicara soal strategi, bagaimana cara menang dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan muncul persinggungan, muncul paradok antara agama dan politik. Nah, inilah latar belakang mengapa Islam dengan politik selalu ada gejolak. Kemudian, mengapa relasi Islam dan negara melahirkan banyak persoalan? Pertama adalah dari konsep internal Islam sendiri. Di dalam kajian atau di dalam dogma dan norma-norma Islam, ajaran Islam, tidak ada konsep politik Islam secara definitif dan konkret. Ya. Memang ada banyak dalil menyinggung tentang kekuasaan, ya, seperti kepemimpinan, ya,
kemudian keharusan bahwa pemimpin harus adil, mekanisme keputusan harus melalui musyawarah, kemudian pemimpin harus amanah dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada secara definitif, secara eksplisit dalil atau ajaran yang menjelaskan tentang bagaimana konsep politik Islam yang real. Ya. Apakah bentuknya pakai demokrasi atau sosialisme, apa liberalisme, apakah presidensil, ya, apakah parlementer, mekanismenya apakah pemilu itu pakai secara langsung atau berjenjang, bentuk negara itu apakah federal atau kesatuan. Itu tidak ada dalilnya secara definitif. Ya, karena tentu saja konteks negara modern sekarang berbeda konteksnya dengan zaman Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Nah, inilah yang menjadikan tidak adanya dalil secara definitif ini satu sisi memberi ruang tafsir yang terbuka, siapapun bisa menafsirkan dan menerjemahkan bagaimana nilai-nilai politik Islam. Tetapi satu sisi juga karena tidak ada yang kejelasan inilah yang menjadikan masing-masing kelompok di dalam Islam itu menafsirkan sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa politik Islam adalah khilafah. Ada yang menafsirkan tidak perlu khilafah, itu kan zaman Nabi dan sahabat, sekarang nggak relevan. Ada yang menafsirkan politik Islam itu ya yang seperti di Indonesia ini, yang penting ada demokrasi, kebebasan beribadah diberikan, nilai-nilai keadilan dijunjung, ya itu sudah selesai. Ada yang mengartikan begitu. Ada yang berobsesi ingin mendirikan bentuk khilafah seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, inilah yang menjadikan mengapa muncul perdebatan, ya, karena secara internal sendiri tidak ada dalil yang definitif. Itu pertama. Kemudian kedua, faktor eksternalnya, ya, ingat bahwa Islam ke Indonesia itu adalah pendatang. Ya. Sebelum Islam hadir di Indonesia, masuk ke Indonesia, ya, waktu itu belum Indonesia namanya, ya, tapi Pulau-Pulau Nusantara. Ingat bahwa sudah ada sistem kekuasaan yang home ground, yang sudah ada, ya, baik mengenai kulturnya maupun strukturnya itu tercermin dengan adanya kerajaan-kerajaan kuno, ya, sejak dari Sriwijaya, Samudra Pasai, kemudian Mojopahit, ya, Mataram, ya, itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang lebih dulu hadir, ya, dan itu sudah relatif mapan, ya, yang mempengaruhi cara pandang, cara hidup penduduk-penduduk di pulau-pulau Nusantara ini. Ini yang mengakibatkan bahwa Islam bukan referensi tunggal di dalam mengkonstruksi konsep kekuasaan. Ya. Kemudian bahkan ketika ada kolonialisme, Islam bukan satu-satunya subjek utama. Islam harus bersaing dengan kekuatan koloni itu sendiri, kemudian VOC waktu itu, ya, kemudian kekuatan sosialisme, komunisme, dengan nasionalis sekuler, bahkan kalau di dalam dagang dia harus bersaing dengan Tionghoa dan lain sebagainya. Artinya bahwa Islam bukan subjek satu-satunya, dia harus bersaing dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat politik, gitu. Jadi, dan ini nanti berimplikasi pada hasil dan perilaku politik bahkan sampai hari ini. Nah, para peserta pembelajar dari latar belakang tersebut, dari sebab-sebab tersebut, maka muncul beberapa bentuk relasi atau bentuk hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Pertama, ada yang berpaham bahwa bentuk relasi yang terbaik itu teokrasi. Teokrasi itu maksudnya adalah menyatukan antara agama dan negara. Negara sekaligus agama, agama sekaligus negara. Nah, ini barangkali yang agak berdekatan dengan konsep khilafah. Ya, nah ini tentu adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam contohnya. Ini kelompok pertama ingin menyatukan agama dan negara. Pemimpin adalah khalifah. Konstitusinya apa ya? Syariah. Gitu. Nah, walaupun di negara lain tentu ini saya belum pernah melihat ada negara yang persis seperti ini. Barangkali mungkin Pakistan memang agak
agak condong ke negara prototipe itu, atau Iran ya, negara mullah ini struktur kepemimpinannya oleh para mullah-mullah ini ya. Tetapi dalam banyak hal, terutama dalam hubungan internasional, tetap saja tidak utuh ya. Negara-negara ini seperti Pakistan juga tidak berhasil menampilkan sebagai prototipe ideal dalam negara Islam. Nah, apalagi di Indonesia belum pernah ada sejarahnya prototipe teokrasi ini. Walaupun di tingkat perdebatan perumusan dasar negara pernah hampir memenangkan itu, terutama ketika Piagam Jakarta. Tapi itu tidak sepenuhnya juga bisa dikatakan teokrasi, karena masih ada sistem demokrasi, ada trias politika, dan itu di dalam khazanah keislaman tidak kita temukan referensinya. Itu pertama. Kedua, ada yang berpaham sekuler. Sekuler itu biasanya ini memang diusung oleh kaum nasionalis sekuler ya. Itu adalah memisahkan antara agama dan negara. Ya, jadi kalau ini tadi yang saya sampaikan seperti yang terjadi di Eropa, Amerika ya, negara-negara Barat itu biasanya adalah agama keluar dari ranah negara ya, sehingga agama sendiri, negara ya negara. Jadi agama tidak boleh ikut mencampuri urusan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Agama hanya diberi kewenangan untuk mengurusi hal-hal yang bersifat private, urusannya dengan Tuhan, dengan rohani, dengan kematian, dan lain-lain. Sementara urusan-urusan pengelolaan negara, sejak dari ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, itu sepenuhnya adalah ranahnya negara. Agama tidak bisa mencampuri itu. Nah, ini paham sekuler ini juga ada pengaruhnya di Indonesia, tetapi pada akhirnya juga belum sepenuhnya bisa diimplementasikan. Nah, ketiga adalah fungsional. Fungsional itu hubungan antara negara dan agama saling melengkapi. Agama memberi landasan-landasan moral, ya, soal nilai, perilaku, hati. Tetapi agama dalam pengertian di sini bukan hanya Islam, tapi agama dalam pengertian nilai-nilai universal yang diyakini oleh seluruh agama. Jadi tidak bisa diklaim hanya Islam. Nah, sementara negara adalah mengurusi tentang kelembagaan, konstitusi, sistem, ya, norma-norma di dalam penyelenggaraan negara itu adalah urusan negara. Jadi, tapi keduanya saling berhubungan. Nah, ini adalah hubungan yang bersifat fungsional. Nah, barangkali Indonesia itu lebih cenderung ke yang nomor 3 ini ya, walaupun mengandung beberapa problem. Nah, apa problem itu? Ada beberapa problem yang muncul. Setidaknya saya identifikasi ada 3. Pertama, mengapa hubungan antara Islam dan politik ya, walaupun bersifat fungsional itu tetap saja problematik, karena bargaining position Islam atau posisi tawar Islam itu secara historis, secara sosial itu memang paling kuat ya, sehingga memiliki potensi untuk mendeterminasi agama atas negara dan sumbangan Islam atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menjadikan kalau kita melihat pada prinsip keadilan itu agak masalah ya. Walaupun mungkin Islam ini memiliki kontribusi terbesar dalam sejarah berdirinya negara ini. Nah, tetapi kan bangsa ini adalah plural, bukan hanya Muslim di Indonesia ini. Ini yang menjadikan bermasalah ya. Jadi kuatnya posisi Islam ini karena sejarahnya kontribusinya terbesar, komposisi penduduknya juga mayoritas Muslim, walaupun Muslim juga beragam, tetapi secara mainstream Islam memiliki posisi yang paling kuat. Ini yang menjadikan kadang kelompok yang paling rewel terhadap negara itu memang Islam ya, karena tuntutannya terlalu banyak, walaupun sudah diberi prerogatif ya, keistimewaan, contohnya undang-undang perkawinan sesuai versi Islam ya, waris sesuai versi Islam, bahkan secara kelembagaan banyak yang memihak di agama Islam, tetapi banyak juga kelompok-kelompok yang merasa kurang, maka menuntut untuk sistem negaranya harus Islam pakai khilafah,
undang-undangnya pakai syariah. Jadi dan ini menjadi masalah bagi non-muslim tentu saja seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah harus diakui memang negara sendiri juga tidak berdaya ketika berhadapan dengan atas nama mayoritas, kemudian minimnya kesejahteraan warganya sendiri. Nah, inilah yang memunculkan kadang gerakan-gerakan yang reaktif, kemudian bahkan sampai dalam bentuk kekerasan, contohnya terorisme. Nah, ini adalah ketika negara tidak berdaya, ketika menghadapi ketidakpuasan ya, karena ada ketidakadilan, terus ada penyelenggaraan negara yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama ya, kemudian negara sering tidak hadir secara maksimal dalam ruang publik ya, penegakan hukum yang lemah, ini menjadikan ketidakpuasan muncul. Nah, karena ketidakpuasan ini terakumulasi, dikonsolidasi, dan orang Islam biasanya memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri, dan inilah yang memunculkan kadang aksi-aksi gerakan yang merepotkan negara. Ya. Jadi ini problem kedua mengapa selalu muncul hubungan agama dan negara itu cukup problematik. Dan ketiga adalah tadi sudah saya sampaikan di unsur yang pertama ini bagiannya, tapi saya sendirikan adalah adanya pluralitas agama. Ya harus diakui bahwa Indonesia itu karakter dasarnya adalah kebinekaan, keragaman. Walaupun orang Indonesia itu komposisi penduduknya mayoritas Muslim, tapi tidak bisa dengan serta-merta atas nama mayoritas itu kemudian segalanya harus Islam. Tidak bisa begitu. Karena kita sudah menyepakati negara ini berdasarkan keragaman. Kalau keragaman bukan berdasarkan soal agama, bukan berdasarkan jumlah mayoritas minoritas ya. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, pengukuran mayoritas minoritas itu tidak boleh hanya dalam satu negara. Muslim memang mayoritas di Indonesia, tapi ingat bahwa Muslim juga minoritas di Eropa. Nah, ini kalau saling berbalasan semacam ini, maka ada hal-hal yang harus dipertaruhkan dan itu berisiko. Ya. Jadi ketiga hal inilah yang menjadi problem mengapa hubungan agama dan negara ada gejolak. Nah, para peserta pembelajar, tadi saya katakan, walaupun mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, tapi tidak serta-merta bahwa pandangan politiknya itu seragam. Itulah mengapa muncul beberapa partai berlabelkan Islam. Tetapi anehnya adalah tidak menjadi jaminan bahwa partai Islam itu menjadi pemenang. Itu menandakan apa? Bahwa pandangan politik Muslim di Indonesia itu beragam. Ya, jadi tidak sama. Bukti itu bisa saya contohkan dari hasil pemilu. Ya, Anda bisa melihat di sini. Pemilu sejak pertama di Indonesia tahun 55 sampai hari ini itu tidak pernah satupun partai politik yang berbendera Islam menjadi pemenang. Bahkan kalaupun mendapatkan suaranya itu di era Orde Baru, apalagi era reformasi itu paling banter hanya berposisi di nomor 3, nomor 4. Selalu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah partai-partai yang bersifat nasionalis, abu-abu, kemudian cara pandangnya itu ya nasionalis umum gitu, tidak berdasarkan ikatan agama. Coba Anda lihat dari data ini. Sejak pemilu tahun 55 yang menang PNI secara politis. Orde Baru yang menang juga Golkar, padahal ada P3 waktu itu. Era reformasi awal yang dianggap sebagai era paling bebas. Mestinya orang Islam, partai Islam dong dapat peluang. Tapi buktinya malah PDIP yang menang. Kemudian 2004 bahkan partai Golkar yang dianggap bagian dari Orde Baru malah tampil menjadi pemenang lagi. Kemudian 2009 partai yang baru saja dibentuk itu menjadi pemenang, yaitu Partai Demokrat. Padahal Partai Islam sejak Orde Baru, sejak Orde Lama sudah lahir, tapi hanya justru kalah oleh partai yang baru seumur jagung langsung jadi pemenang. Nah, Partai Islam menduduki katakanlah kalau dianggap PKS, PAN, P3 dan itu malah menduduki peringkat keempat ke bawah. Begitu juga pemilu 2014 yang menang PDIP. Dan 2019 juga PDIP lagi. Dan pilkada yang baru saja terselenggara dari penghitungan sementara
konon ada kecenderungan justru partai-partai Islam kedodoran dan terkurangi suaranya. Banyak yang kalah, wakil-wakil yang diusung oleh partai-partai Islam seperti PKS, PAN, PBB, P3 itu di beberapa daerah justru banyak yang kalah. Yang menang justru partai calon-calon baik bupati maupun wali kota yang diusung oleh partai-partai nasionalis ya, seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra. Nah, ini menandakan data ini sudah sangat jelas bahwa Islam dalam konteks politik di Indonesia bukan referensi tunggal di dalam melihat politik. Bukan karena orang yang tidak milih partai Islam itu tidak Islami, bukan. Tapi memang ranah politik, cara pandang bangsa Indonesia itu tersendiri. Toh yang milih PDIP juga sebagian besar orang Islam, yang milih Golkar sebagian besar orang Islam, yang milih Demokrat, Gerindra sebagian besar orang Islam, bukan non Muslim gitu. Dan ini sekali lagi bahwa partai yang berbendera Islam tidak laku sebetulnya. Nah, apalagi akhir-akhir ini ya dengan tampilan organisasi Islam tertentu yang sangat garang, kemudian keras ya, berbau Arabisme, itu lagi-lagi sering tidak terbukti jitu merayu orang Indonesia. Mereka punya cara pandang tersendiri. Dan saya bisa mengatakan mereka memiliki logika-logika tersendiri. Inilah yang saya tidak tahu mengapa partai-partai Islam belum belajar dari data semacam ini. Nah, para peserta pembelajar, nah bagaimana posisi Islam dalam percaturan politik di Indonesia ke depan? Nah, menurut saya ada beberapa fakta yang harus kita renungi ya. Ada beberapa fakta. Pertama adalah meredupnya politik Islam. Ini harus disadari, harus diakui jujur. Memang selalu kalah partai Islam itu. Kedua, polarisasi umat dalam partai politik. Ya, orang Islam sendiri terpecah belah dalam banyak partai politik dan tidak mungkin membuat partai tunggal Islam saja itu di mana-mana tidak pernah terbukti sukses ya. Kemudian ketiga, keterlibatan elit politik atau partai politik yang notabene Islam dalam kasus-kasus korupsi. Nah, apalagi tidak ada jaminan bahwa partai yang berbendera Islam pasti lebih bersih, tidak korup. Enggak, ternyata ada beberapa elit parpol yang justru dari partai-partai Islam juga banyak yang korup juga. Kemudian keempat, ingat bahwa partai-partai nasionalis itu walaupun tidak berbendera Islam, tapi mereka cukup terbuka menerima Islam. Itulah mengapa di partai-partai besar seperti PDIP juga ada sayap mengenai Baitul Muslimin. Di Golkar ada organisasi-organisasi Islam yang berafiliasi ke situ. Di Nasdem, Gerindra, dan lain sebagainya. Jadi orang Islam cukup nyaman juga di partai-partai nasionalis itu. Kelima, meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai demokrasi. Saya kira masyarakat kita sudah cerdas. Soal politik adalah soal logika, soal bagaimana kepentingannya bisa terakomodasi. Kemudian keenam, menggejalanya politik transaksional dan pragmatis. Nah, apalagi sekarang ini orang milih partai politik itu tidak lagi berdasarkan katakanlah aliran ideologi, tapi lebih pada persoalan-persoalan kekerabatan, kemudian politik uang, ya, ukuran-ukuran pendek, ya, ukuran-ukuran real itu yang menjadikan pertimbangan orang memilih partai politik. Nah, ini yang menjadikan bahwa bendera-bendera Islam di dalam partai politik itu tidak sepenuhnya memiliki daya pesona terhadap konstituen pemilih di Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, namun demikian, apakah Islam dengan demikian berhenti dalam berpolitik? Tidak. Karena di Islam sendiri, tadi sudah saya jelaskan, bentuknya memang tidak ada yang bersifat real. Ya. Dalil-dalilnya juga tidak definitif. Ya. Tetapi nilai-nilai substansi politik di dalam Islam itu juga ada. Ya. Berikut saya kenalkan nilai-nilai itu. Pertama adalah konsep imamah. Ya. Bentuk negara, sistem ketatanegaraan silakan, apapun Islam tidak membatasi. Bahkan ada dalil sebuah hadis itu yang mengatakan Nabi ketika ditanya, "Hai Rasulullah, bagaimana nanti umatmu di masa yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu dengan urusan duniamu. Itu pertama. Kedua, Nabi Muhammad ketika meninggal tidak pernah menunjuk siapa penggantinya atau tidak pernah menunjuk bagaimana bentuk kekuasaan setelahnya. Muhammad ketika meninggal konon
kalimat yang diucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Muhammad tidak secara letterlek, tidak secara definitif mengatakan tentang bentuk kekuasaan tertentu. Dan Muhammad dengan sangat jelas mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu. Itu artinya apa? Bahwa di dalam pemikiran Nabi Muhammad sendiri, masa depan komunitas muslim itu berada dalam dinamika sejarah hidup, yaitu berkembang terus ya. Makanya aneh sebetulnya kalau ada kelompok tertentu bahwa bentuk politik Islam adalah khilafah. Itu tidak ada dasar dalilnya sebetulnya. Nah, tetapi ini tadi saya sampaikan tetap ada prinsip-prinsip di dalam pengelolaan kekuasaan. Soal kepemimpinan, di sini dalil ini Anda bisa baca sendiri. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basir. Inti dari ayat ini adalah Al-Quran menyuruh kita untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu pemerintah yang memegang kekuasaan di tempat kita. Ya. Kemudian jika berselisih maka dalam suatu masalah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika engkau benar-benar beriman kepada Allah. Dan di situ ada namanya bil adli, ya, dengan keadilan. Ya. Jadi pemimpin itu harus adil, ya, seperti itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah dalam proses pengambilan keputusan itu ada istilah syuro, bermusyawarah. Nah, inilah terjemahan dari musyawarah itu implementasinya bagaimana dalam politik modern. Itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya demokrasi, ada yang bentuknya namanya parlemen. Demokrasi pun bermacam-macam. Ya, ada sosial demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah proses pengambilan keputusan itu tidak boleh otoriter, tidak boleh hanya satu orang, tapi harus musyawarah. Bentuk musyawarah itu bagaimana? Itu diserahkan pada antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah atau keadilan, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa pemimpin itu harus adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adil itu parameternya jangan diri sendiri, ya. Adil itu adalah berdasarkan kebenaran hakiki, ya. Jadi ini prinsip yang ketiga. Begitu juga di surat Al-Maidah juga hampir sama. Nah, bagaimana bentuk-bentuk strategi politik umat Islam di Indonesia? Ada beberapa aliran atau kelompok atau paham di Indonesia bagaimana sikap politiknya. Ada yang bersifat gerakan moral, ya, biasanya beberapa kelompok umat Islam ini di dalam berpolitik itu lebih memilih pada gerakan moral, ya. Tidak perlu bikin partai politik berbendera Islam, tidak perlu mengusung khilafah, tetapi yang penting bagaimana mendakwahkan tentang kebaikan dari ruang manapun, dari partai manapun. Maka biasanya gerakan-gerakan dakwah dan kebudayaan tanpa masuk dalam suprastruktur politik negara. Ya, tidak perlu membentuk partai. Yang penting dimanapun harus amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok kedua adalah ada yang masuk dalam sistem ketatanegaraan maksudnya. Nah, ini biasanya akan membentuk partai politik dan masuk dalam birokrasi pemerintahan. Ya, contoh-contohnya adalah munculnya partai-partai politik sejak dari PKB, P3, PBB, PKS, PAN. Ini adalah kelompok-kelompok yang berpaham kalau ingin mendakwahkan kepentingan Islam yang membentuk partai politik. Nah, ini masih baik karena masuk dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Asal fair dan mengikuti mekanisme konstitusi itu enggak masalah. Ketiga adalah yang di luar sistem, ya. Ini peduli dengan kekuasaan tapi tidak masuk dalam mekanisme resmi ketatanegaraan, yakni dengan cara membuat organisasi dengan mengagendakan penerapan syariat Islam dan dalam jangka ke depan mendirikan khilafah. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang tidak mau membentuk partai politik, tidak mau masuk dalam negara, sistem ketatanegaraan, tapi punya obsesi mendirikan negara sendiri, tapi dengan cara yang tetap halus, ya, dengan dakwah, ya, tapi obsesinya tetap mendirikan kekuasaan. Nah, ini
biasanya adalah kelompok-kelompok dulu pernah dibubarkan pemerintah adalah Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Tidak mau dia membentuk partai politik walaupun kawan-kawannya masuk ke PKS, ya. Tapi ini tetap bermasalah dalam konteks kehidupan bernegara. Dan yang keempat atau yang terakhir ini yang paling rawan dan menjadi masalah serius, yaitu jalur ekstrim. Dia membentuk organisasi transnasional. Nah, ini biasanya jaringannya bahkan internasional, memiliki agenda tunggal yakni mendirikan khilafah di tingkat dunia. Nah, cara-cara ini dipakai acap kali menggunakan kekerasan dan teror. Inilah kemudian kalau di tingkat internasional kita mengenal ada istilah Taliban, ISIS, Al-Qaeda, ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah di tingkat dunia. Nah, bagaimana di Indonesia ini? Apakah ada? Ada juga, ya. Kelompok-kelompok ini juga klandestin, diam-diam di bawah tanah ingin mendirikan, tapi bahkan dia menggunakan cara-cara teror dan kekerasan, itu sering digunakan dan ingin menggulingkan kekuasaan yang sah. Nah, mungkin isu-isu terbaru, Pak, bagaimana FPI itu berada di posisi mana? Mungkin ini pertanyaan yang bisa kita diskusikan, ya. Di Indonesia Anda mungkin mengenal beberapa kelompok seperti JI, ya, Jamaah Islamiyah, kemudian kelompok Mujahidin Indonesia, kemudian ada Hizbut Tahrir, ada FPI. Ya, itu adalah kelompok-kelompok yang obsesinya ingin mendirikan khilafah negara Islam, walaupun modus operandinya berbeda-beda, ya. Saya kira FPI di dalam perkembangan terbaru adalah karena meruncing hubungannya dengan kekuasaan, ya. Kebetulan FPI berada di kelompok yang kalah dalam persaingan kekuasaan, maka hari ini ada dinamika-dinamika, ada kegaduhan, ya. Mari kita amati. Mungkin awalnya dia hanya berupa gerakan moral amar ma'ruf nahi mungkar, tapi akhir-akhir ini mengeras menjadi kekuatan politik, walaupun bukan partai politik, tapi menjadi kekuatan yang inkonstitusional. Saya kira ini menjadi problem dan jadi blunder, justru citra Islam secara keseluruhan menjadi problem di sini. Nah, inilah saya kira yang mempengaruhi juga hasil-hasil pilkada akhir-akhir ini, salah satunya mungkin variabel tersebut. Nah, para peserta pembelajar, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan Islam dan politik. Saya mohon Anda untuk pelajari lebih jauh, karena ini persoalan politik. Selain membaca dalam berbagai referensi, Anda juga sering-seringlah membaca data-data, melihat situasi, dinamika-dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian para peserta pembelajar, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon belajar terus-menerus. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.